Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed. Di video kali ini saya lagi tutorial cara melepas dinamo starter mobil Ford Racer dari mesinnya ya. Jadi ini dinamonya lagi saya lepas. Nah, itu yang saya lagi akalin itu baut pengunci dinamonya ya, pakai kunci 14. Nah, karena di sini agak sulit, saya nggak bisa ngolong, jadi saya dari atas nih pakai pipa. Nah, pipa ini tuh buat disambung ke kunci yang tadi ya, karena nanti kuncinya bakal saya getok dari atas ini pakai pipa ini, karena memang agak sulit, nggak ada itunya ya, nggak ada celahnya. Jadi enaknya ya tadi pakai kunci 14. Nah, ujungnya kan ada kunci pasnya ya, yang dipakai itu saya pakai ringnya, jadi pakai ring pas ya, kunci 14 ring pas, karena kunci sok saya pada rusak, jadi saya pakai ini, pakai kunci ring pas. Nah, yang ujung ringnya buat ke baut. Nah, baut yang di bawah, nah yang ujungnya kan ada pasnya tuh, nah buat disangkutin ke pipa itu ya, sok itu. Nah, soknya tinggal digetok pakai palu kayak gini. Nah, kayak gini nih ya, tinggal digetok, tok tok dak, jangan ragu-ragu, yang kenceng biar ada tekanan tinggi. Nah, ini kan udah kebuka. Nah, gampang kan. Jadi itu pakai kunci ring pas. Nah, yang ringnya tadi ke baut, yang pasnya buat getok. Nah, kalau misalkan itunya udah kendor, tinggal pakai ini kunci doang juga bisa ya. Nah, tinggal kalian kendorin. Jadi di situ untuk dinamo starter itu ada 3 ya. Nah, itu yang saya tunjuk di atas itu, ya di bawah situ tadi yang digetok ya. Jadi yang 2 ada di atas, yang satunya tadi di bawah tadi yang saya ini. Nah, ini tinggal dikendorin yang atas ya. Nah, karena ini sebelumnya udah saya kendorin jadi gampang ya. Nah, itu untuk caranya biar si baut-baut itu gampang dibuka. Kalian disemprot dulu pakai cairan anti karat ya, kayak gitu, biar si bautnya itu gampang terbukanya. Karena kalau nggak pakai cairan anti karat, nanti kalian ngelepasnya sangat-sangat sulit. Karena kalau anti karat dia itu meresap ke dalam, jadi ngehancurin karat yang nempel. Karat itu kalau udah nempel udah kayak dielas ya, keras gitu. Jadi harus pakai cairan itu. Kalau udah pakai cairan mah enteng sih biasanya, walaupun ya memang awalnya agak berat saya juga gitu. Cuman ini karena udah saya kendorin sebelumnya jadi gampang ya, karena biar cepat aja. Karena ini saya videoin waktu itu, ini yang ini saya pegang kamera sendiri yang ini ya. Tadi yang pertama mah istri saya megangin, sekarang ini saya sendiri jadi agak susah. Nah, kalau udah kendor tinggal dikendorin pakai tangan, jadi biar cepet. Kalau pakai kunci kalau udah kendor ya kelamaan. Nah, tinggal putar aja tuh pakai tangan, dilepas. Karena cuma ada 3 baut doang di situ pengunci, pakai kunci 14 ya. Nah, itu udah kebuka satu. Nah, itu udah pakai cairan anti karat ya, jadi gampang. Nah, tinggal yang sebelah situnya. Jadi ini saya lepas itu dinamo starternya mau saya perbaiki, karena kalau posisi dingin dia starter normal, bisa di starter enteng gitu ya, langsung istilahnya. Walaupun beban penuh AC, lampu-lampu, lampu rem, lampu depan, hazard, lampu depan ya, kacar saya lupa ya, itu walaupun pagi hari misalkan baru dinyalain ataupun malam hari baru dinyalain tuh gampang. Tapi kalau udah panas itu susah. Makanya ini saya lepas dinamonya, biar mau saya cek ya apanya sih sebenarnya. Jadi kalau udah panas tuh dia, nah itu yang bawah ya, yang tadi pertama digetok itu. Nah, itu udah terlepas, jadi semuanya bautnya itu ada 3. Nah, ini berarti terakhir yang dibuka yang atas ya.
Jadi yang dilepas semua itu yang terakhir yang atas. Kenapa harus yang atas ya? Biar gampang aja karena dia berat kalau tinggal satu itu, kalau bawah baru dilepas. Nah itu totalnya ada 3 baut. Nah kalau udah kelepas 3 baut itu tinggal dicopot aja sih. Nah tinggal dicopot ke belakang, ditarik kayak gitu tuh ditarik ya. Nah ditarik ke belakang, ceplok tuh, cuma kayak gitu doang. Penguncinya tuh cuma 3 biji baut. Cuma emang ini sebelumnya udah saya lepasin ya untuk kabel-kabelnya, karena saya nggak videoin waktu ngelepasin yang kabel-kabel positif terus yang ke solenoid, itunya nggak saya videoin, jadi udah saya lepas sebelumnya. Nah itu untuk cara ngelepasinnya tinggal dikolongin mobil aja. Nah kan udah lepas tuh. Nah ini untuk roda dalamnya ya, flywheelnya. Nah itu kalau mau ngelepasin, istilahnya mau itu tinggal ke bawah gitu. Kondisinya seperti itu ya, kondisi flywheelnya. Nah karena ini udah saya kekolongin tuh, jadi jatuh di bawah kolong mobil. Karena sebelumnya memang kabelnya tadi udah saya bilang ya, udah saya lepas semua, jadi gampang tuh. Jadi ini tuh kalau panas mobilnya dibawa jarak jauh, dia di starter agak berat, harus dimatiin semua AC, extra fan, kipas, radiator itu harus dimatiin semua baru bisa starter. Tapi kalau masih ngontak dia susah kalau udah panas ya. Tapi kalau masih dingin ya aman anehnya. Jadi menurut saya ya bingung juga, menantikan video selanjutnya ya.